Saya tahu kondisi oksigenasi sudah mulai menurun, tapi tenang saja, di luar sudah siap yang bisa meningkatkan kalori dan oksigen, karena nanti masih ada OC. Ya. Sudah diingatkan oleh guru-guru tadi, refreshing, ya tenang aja. Kita ikuti aja. Materi yang saya dapat, shock dan clinical use of blood. Slide-nya banyak, jadi nanti mungkin berapa aja. Kalau sampai nanti maghrib baru selesai. Jadi mungkin masih ingat dulu sebelum canggih gitu ya alat ya. Saya masih ingat waktu semester 1 ya. Kebetulan tuh 3 senior saya yang ngajari saya di sini semua. Dokter Munawar, Dokter Eka, dan Dokter Hansa yang luar biasa. Pak Wisnu, ayo, apa tuh namanya, darahnya diangetin. Alatnya nggak ada, anestesi. Pokoknya S1 Bu PHRD, selamat kan juga. Makanya ya udah dikempit. Mungkin dulu pernah ya, karena memang belum ada alatnya dulu. Yang sekarang kan udah canggih ya, ICU, anestesi itu udah ada. Toolsnya itu ya, dulu pakai itu. Saya diskusi, tanya sama dokter Yudi, nggak boleh itu, berbahaya, ada bakteri dan sebagainya, infeksi. Wah, untung dulu pasiennya selamat ya dokter. Ya, saya makasih tuh sama senior-senior saya ya, sudah menjadi. Dan juga sama datang yang lain-lainnya untuk jawab ya. Ini reuni nih, jadi banyak yang datang. Oke. Mungkin ini berhubungan dengan tadi ya, yang Dokter Betty ya, hubungannya dengan bedah waktu, kemudian nanti mungkin habis Dokter Yudi tentang plasenta spektrum ya, darah. Bagian kita nggak mungkin nggak ada, ya. Karena ini apa namanya, contohnya yang ini atonia misalnya, terus banyak kali, kemudian bagian yang T yang lainnya. Kalau nanti susu begini, tapi yang paling banyak itu yang dijelasin sama Dokter Betty. Mestinya darah itu harus siap. Kadang-kadang mungkin saking gawatnya tidak sempat di-frost. Jadi ya cuma berdoa aja. Yang penting bisa mengembalikan hemodinamik yang tidak seimbang. Nah, shock intinya sebenarnya oksigenasi. Ya, dari jaringan itu dia membutuhkan oksigennya karena ada gangguan kiriman ya dari oksigen karena tadi hemoglobinnya menurun drastis ya, sehingga tidak bisa membawa oksigen. Nah itu yang kunci dari shock ya, karena perdarahan seperti ini. Nah akhirnya tidak kuatnya oksigenasi atau perfusi dari aliran darah ke jaringan. Itu bisa kita lihat dari sisi klinis ya. Mestinya kan sudah mulai ada ya pucat ya, kalau dan sebagainya. Sampai yang paling penting adalah vital sign ya, nadi itu terutama. Jadi di atas 100 ya kita sudah harus hati-hati, kemungkinan sudah ada gangguan hemodinamik dan jelas akan mengancam ibu dan otomatis kalau masih ada janinnya ya, janinnya juga akan terancam karena hipoksia. Ya. Nah, diagnosis dan penata laksanaan yang tepat menentukan keberhasilan jelas ya, tapi mestinya sudah sore. Ya ini makanya kita mengingatkan aja. Seperti ada beberapa kejadian itu diaudit karena kematian maternal akibat perdarahan saat durante persalinan itu ternyata darah yang tidak bisa didapatkan secara optimal. Banyak sebabnya. Kadang-kadang ada masalah yang hubungannya dengan administrasi, tidak bisa mendatangkan, atau mungkin golongan kayak tadi ada kasus yang hubungannya dengan inkompatibilitas, ya, sehingga tidak pernah cocok, sehingga anestesi juga tidak berani untuk memberikan transfusi. Kemudian tipe-tipe shock, ya, seperti itu. Ini yang paling sering ke kita, hipovolemic.
perdarahan karena mengganggu sirkulasi volume. Kalau yang lainnya hubungan dengan jantung, infeksi maupun saraf dan reaksi kimia yaitu obat biasanya ya, hubungannya dengan anafilaksi. Hemorrhagic shock 3 tahap ya. Pertama ada kompensasi. Ada gangguan mekanisme tidak seimbang antara energi hemodinamiknya. Kemudian biasanya 3 organ yang mulai istilahnya bekerja keras ya. Jantung, otak sama ginjal ya. Dia akan saling bekerja sama untuk menghidupkan yang vital itu tetap harus jalan ya, selama penurunan volume yang berupa cairan, sehingga nanti misalnya akan mengeluarkan suatu reaksi ya seperti epinefrin, norepinefrin, sehingga akan menyetuskan misalnya takikardi ya, dan sebagainya itu. Kemudian tahap kedua mulai tidak bisa belum terkompensasi, belum ada terapi misalnya gitu, maka ginjal akan istilahnya membuat di perifer itu menurun ya. Jadi fokus perfusi darah itu ke 3 organ yang vital ya, sehingga mengurangi cairan yang keluar dan sebagainya. Dan yang terakhir ya sudah tidak bisa dikembalikan atau istilahnya irreversible ya. Jadi kompensasinya sudah rusak. Nah itu biasanya sudah mulai ada kerusakan sel ya, kalau dasarnya otak yang rusak, hipoksia, gangguan penurunan kesadaran ya. Dan terakhir sel yang di miokard, biasanya cardiac arrest. Lapor sudah cardiac arrest, FIB bla 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 ya sudah, tinggal edukasi biasanya. Jadi itu ada tahapnya semuanya ya. Untuk akhirnya rusak. Ini tentang shock. Jadi nah, memang sebenarnya yang paling harus kita perhatikan adalah heart rate ya, mati ya, karena sebenarnya dia makin tinggi, lebih dari 100 itu sudah mulai ada tanda-tanda mulai hipovolemik, gangguan hemodinamik. Mungkin tensi masih bisa mengkompensasi karena dia masih mensuplai untuk otak ya dan sebagainya, tensinya masih tinggi. Tapi nadi ya kalau dia naik berarti ya dari kerja jantungnya kan berarti lebih kuat. Itu hati-hati kan. Berarti dia harus mensupport ya. Makanya kerjanya naik. Sampai dia di irreversible tadi sudah rusak, langsung drop. Ya, dia cardiac arrest. Jadi ya kalau mau sering minus di ICU ya kerjanya seperti ini. Ya. Mudah-mudahan ya kita lebih bisa mencegah jangan sampai jatuh ke dalam dekompensasi. Ini sama, kemudian ini jadi ya kalau Dr. Herman tadi hipoksia untuk yang di janinnya akhirnya meninggal ke maternalnya sama juga sebenarnya. Jantung juga akhirnya nanti kalau dia sampai hipoksia, kardiak miokard kardiaknya hipoksia akhirnya sudah selesai ya, karena tidak bisa lagi mengumpat dekompensasi. Tata laksana sama ya, kita sering mungkin setiap pelatihan kan sering ABC ya, jadi kalau udah ada akreditasi itu kan kita harus bantuan hidup dasar apa itu ya, kita harus tahu ya, sama RW sirkulasi. Kemudian nah tadi kayak di empati tadi kita setelah kita melakukan apa namanya primary survey setelahnya ya, jadi maintenance supaya stabil, kemudian kita baru mengontrol sumber pendarahan, kemudian dan lain-lainnya, kemudian sudah keluar misalnya golongan darah dan sebagainya, kita masukkan darah kalau memang harus diberikan transfusi darah. Ini sekilas saja, nanti mungkin ada materi yang khusus untuk menghentikan perdarahan. Yang paling terkenal adalah packing ini jalan yang paling ada mulai dari biru kasar dulu dan sebagainya, ada dan
untuk kateter ya, dan sebagainya. Kalau di surgery mungkin namanya clamp ya, di uterina itu ada dari ceritain dokter Yudi tadi Amr, nanti mungkin dijelasin sama beliau ya. Jadi untuk mengeklem sehingga memblokir yang arteri di dekat cervical ya. Nanti beliau akan placenta akreta ya. Ya ini cukup apa ya istilahnya, untuk mengurangi supaya tidak terlalu banyak belum. Jadi ini sekilas saja cerita. Dan di bawah tadi ada screening akreta ya, jadi kita saling cerita. 13 minggu abortus incomplete kurang. Tidak ada pikiran kalau itu akreta. Setelah selesai kuret, perdarahannya makin banyak. Darah segar. Bingung lah. 13 minggu kok shock pasti. Nah, kemudian di USG ulang pakai transvaginal supaya lebih jelas. Ternyata yang dekat dengan dia riwayat sesar ya, saya lupa berapa tahun. Dekat dengan itu skarnya itu banyak sekali. Jadi kayak apa ya, kayak kalau gambaran USG-nya itu hiperekoid banyak banget. Wah, curiga nih, jangan ini ada gangguan yang di skarnya, kemudian yang tadi abortus implantasinya mendidak. Ya waktu itu dalam 3-4 tahun, jadi belum kepikiran sarian skar pregnancy. Nah terus bagaimana? Pasang tampon gulung, tidak bisa menaikkan, tidak bisa menurunkan nadi. Jadi perdarahannya masih berlangsung sampai basah. Udah dalam kondisi, karena itu memang harus segera masuk ke ruang operasi. Jadi untuk sambil apa ya, menunggu antrian itu kan persiapan. Akhirnya ya nekat-nekatan aja pakai kateter terus dipeluk yang balon, pakai USG dipaskan gitu, dipompa, berhenti. Jadi pas kalau di bagian namanya nis. Jadi sama istilahnya, sama istilahnya dengan kondom itu kan suruh kapung gitu, atau nian. Tapi itu sementara aja, nggak bisa untuk terus langsung dibawa ke si struktur ini diambil terus diperbaiki. Nah dalam artian memang kalau sudah tidak bisa ini cuma bisanya ditahan, menghentikan perdarahan cuma ditahan. Habis itu baru cari definitif terapinya yang mana, sesuaikan dengan kondisinya. Ya ini untuk kateter, kalau udah surgery ini, ya mungkin yang kalau masih ada atau dia masih bisa dioperasi manual ya tadi seperti Dr. Dedi jelaskan tadi. Oke, ini tadi kayak sudah ya. Sekarang penggunaan darah, ya ini. Kadang kita juga harus tahu bahwa penggunaan darah itu bagaimana, tidak sembarangan sekali. Dr. Yudi juga bilang, ada nih jurnal, dulu kan ada 1 tetes darah menyelamatkan nyawa. Jadi kata beliau, 1 tetes darah malah nambah penyakit. Karena parameter yang ada di kita katanya parameternya masih kalah, ya. Cuma nyeleksi ini dibandingkan dengan yang dari luar itu udah 10 parameter. Jadi benar-benar bersih itu darahnya itu bersih, layak untuk diberikan. Nah mungkin nanti sambil jalan kita kalau misalnya kita perlu darah, hati-hati ya masukkannya. Tidak semua misalnya apakah habis sekian harus langsung ditransfusi atau bagaimana. Jadi mengingatkannya ini di inalaran adalah hati-hati, memasukkan darah itu belum tentu menyelamatkan, kecuali memang tadi kayak kereta atau nia itu ya. Nah itu mungkin nanti perlu dihitung dulu kira-kira bagaimana ya. Karena kadang hasil pemeriksaan hemoglobin juga
pas dengan klinis. Waktu kita masukkan darah malah ada anafilaktik shock, ya, reaksi alergi. Rame lagi nanti. Ya. Auditnya adalah apakah ini perlu ditransfusi dok? Nah itu dia. Berarti kan sudah harus ada SOP-nya. Ya. Monggo di inalar nggak salah tadi ada, saya ditunjukin nanti bisa kita. Ya. Kemudian ini masalahnya jenis ya, nah, itu mungkin bisa diambil sama PMI ya atau enggak. Tadi juga sudah dijelaskan ya sama Dr. Desi kalau nggak salah ya tentang kristaloid, penggantian cairan ya, yang paling cepat yang kristaloid ya, karena sementara habis itu maintenance-nya mungkin dengan koloid, karena yang penting adalah satu cairan yang keluar ya masukkan cairan yang sesuai tadi ya supaya keseimbangan. Jadi sel yang mengalami hipoksia itu pasti akan kekurangan energi. Ya. Jadi kalau tidak diberikan cairan yang memadai, ya, maka sel itu akan rusak dan akhirnya menyebar ke sel-sel yang lain. Ini bedanya kristaloid mungkin lebih murah jelas, tapi reaksi anafilaktiknya tidak seberat yang di koloid. Dan lebih cepat mengatasi gangguan hidrofilament. Jadi sama tadi ya, reaksi, respon resusitasinya yang cepat, yang sesuai dengan klinis mestinya. Jadi dari bisa dihitung dulu kira-kira berapa persen kehilangan cairan yang sesuai dengan volume tubuh. Jenis-jenis darah biasanya kita paling cepat ya udah reaksi. Kalau sudah lebih dari 1.500 atau 2.000 mungkin ya ini eksplosan plasma, trombosit di bawah 70 atau 50 mungkin sudah langsung biasanya masuk order trombosit ya, gitu. Karena semuanya akan berhubungan dengan stabilan ya, pembukaan darah, kemudian stabilan di vaskularnya, hemoglobinnya. Kalau dikasih blood blood aja mungkin pembukaan darahnya tidak bisa optimal ya, karena tidak ada trombositnya. Jadi memang harus seimbang. Sama. Nah ini. Jadi ini melihat ya dari kadar 10, 9, 8. Ini kan krusial ya. Kita sering dapatnya kan segini-gini. Transfusi nggak? Transfusi nggak ada. Kalau kita hati-hati ya, dalam nggak semuanya kan harus masuk darah. Kita sesuaikan dengan klinisnya. Klinisnya ada yang mengarah ke hipoksia. Ya. Kalau emang 10 klinisnya bagus, kenapa? Tapi kalau 7, hati-hati juga, klinis bisa menipu, kenapa nggak ditransfusi? Jadi kalau ini istilahnya apa ya? Range yang kita harus diskusikan keperluan transfusi apa. Kalau di atas ini tidak ada masalah, tapi kalau ini setelah 7. Nah itu yang mungkin kalau kita berdasarkan cuma laboratorium HB 8, HB 9. Tolong dipertimbangkan lagi, perlu nggak misalnya kalau kita lihat klinisnya, apa cukup dengan nutrisi. Kalau dia memang tidak akut ya, kalau akut ya aku nggak, ya harus. Tapi kalau saya bisa diperbaiki, tolong. Karena tadi hati-hati, nah, reaksi transfusi itu besar, apalagi sekarang. Kadang malah ada itu yang mencarikan donor atau menyediakan donor entah calo misalnya, juga hati-hati. Ini kebutuhan dari trombosit. Nanti dibaca-baca kira-kira untuk diskusi aja gitu. Mungkin kadang kalau kita di ruang operasi kan perlu ya diskusi sama tim KIC atau anestesi, kira-kira perlu masukkan dalam berapa, 1, 2 atau mungkin jelas kondisinya di bawah 50 atau 30.
Belum juga dibahas dengan tim dari anestesi. Alat yang untuk mendeteksi yang sering terjadi. Nah, screening ini loh yang tadi dikatakan betul ini. Ya, malah nambahin horor. Jangan lupa labelnya benar-benar salah, ya sudah bersalah. Malah sesek, bablas. Gara-gara yang salah. Register nurse dan medical doctor tentang komponennya, angkanya, ya, sesuai dengan yang pasti diangkat sama resus itu juga penting. Hati-hati. Nah ini tadi ya dihangatkan buat itu rutin terapi ya, nggak mesti sih ya. Dia tadi karena dia akan merusak ini dan ada bakteri. Nah, hangatnya hangat gimana dulu? Hangatnya pakai dikempit tadi ya horor. Nah, dia bisa mengganggu suatu enzim yang bertugas untuk mengatur oksigen yang ada di hemoglobin. Mestinya dari PMI sudah ada mestinya, tapi kita tetap harus ngecek ya. Jadi kalau auto transfusi ini hati-hati, jangan ini indikasi jangan sampai, maksudnya transfusi darah hati-hati memandang ini terlambat, lama, penyimpanan lama, kemudian tidak termonitor, tidak hangat dalam monitor, ya, macam-macam banyak sekali. Ya. Nah, pokoknya tentang penyimpanan ya, mungkin ini ada ahlinya sendiri, mungkin yang di bank darah atau PMI. Supaya kita mengingatkan ya. Kantong itu kadang-kadang kalau tidak termonitor langsung dipakai lagi itu sangat mudah udara. Nah ini reaksinya yang cepat maupun yang lambat. Ya, hemolitik ini yang paling melihat langsung hipoksia, sesak, yang karena rusak kan ya, leukositnya. Kalau lama bisa karena infeksi kolesterol aliran. Ada trali, ada macam-macam itu sekarang ya, yang dari anestesi itu. Nah ini akut hemolitik ya, transfusion reaction itu 46% ya, dari kejadian error ya, transfusi dari LPO. Trali malah sedikit. Nah, hati-hati dalam hal memberikan transfusi, harus benar-benar aman ya. Contohnya payung ya, harus ada informasi jelas, persetujuan ya, kecuali emergency kasus-kasus dalam postpartum atau durasi operasi ya sudah paling indikatif. Tapi kalau misalnya yang elektif untuk maintenance itu hati-hati ya, karena bisa jadi fatal dan kita sendiri nanti akan yang susah. Harus ada guideline-nya atau SOP-nya, jadi mestinya ada di ruang tindakan ya. Kemudian jika ada sesuatu harus dilaporkan, misalnya ada reaksi. Paling sederhana kan yang sering kan misalnya demam, ya. Demam, gatal dan sebagainya, itu langsung dihentikan, dicatat, disimpan, nanti dilaporkan lagi ke tempat yang kita ambil, biasanya PMI atau bank darah. Harus dilaporkan. Karena nanti untuk pencatatan pasien, itu kan akan dicek lagi, siapa tahu penyimpanan di sana yang merusak. Karena kita permintaannya banyak, karena darah banyak, ternyata tidak dicek, itu bisa. Ya, simpulannya komponen tolong diperhatikan, indikasinya perlu apa enggak tolong dipelajari lagi, diskusikan, dipelajari, dan juga hati-hati dengan beras.